Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Polmed Politeknik Negeri Medan yang berdiri sebagai tim pro dalam perdebatan kali ini. Sebelum memulai perdebatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota tim dari kami. Yang pertama, saya sendiri, Cita Putri Ariska, selaku pembicara pertama, kemudian ada Muhammad Ilham Zuhri selaku pembicara kedua, dan yang terakhir Afifah Faradila Sari Harahap selaku pembicara ketiga. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, mosi yang diperdebatkan kali ini saya rasa cukup menarik, yaitu kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dari yang kita lihat, terdapat 3 keyword atau 3 kata kunci yang ada dalam mosi kali ini, yaitu kawasan, industri, dan juga halal. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Kemudian adalah halal. Makna halal berasal dari kata Arab, yaitu halla, hilan, yahilu, dan wahalalan yang artinya diperbolehkan atau dibolehkan oleh hukum syariah. Definisi halal juga mengacu pada kebaikan atau thoyyib dan segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam dan baik bagi manusia. Dewan juri yang terhormat, kami sangat setuju dalam mosi kali ini yang menyatakan bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dengan populasi muslim di Indonesia yang besar, Kementerian Perindustrian juga merespon pengembangan kawasan industri halal dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, di mana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Indonesia dengan potensi jumlah penduduk muslim yang besar diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi halal terkuat di dunia. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, populasi muslim di Indonesia saat ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Dewan juri yang terhormat, tidak hanya untuk masyarakat saja, pengembangan kawasan industri halal di Indonesia juga dibutuhkan untuk peningkatan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sehingga dibutuhkan penguatan pada sektor-sektor industri halal seperti makanan dan minuman, pariwisata halal, farmasi, pembiayaan islami, layanan perhotelan, fashion, dan juga kosmetik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa industri halal menjadi bidang usaha yang penting selama kondisi pandemi. Ini karena industri halal, terutama makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik merupakan backbone yang masih memiliki kegiatan yang cukup tinggi. Maka dari itu, dengan adanya kawasan industri halal ini, diharapkan juga dapat berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB ekonomi halal nasional di Indonesia. Dari data media keuangan Kemenkyu tahun 2019, produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 3,8 miliar US dollar per tahun. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dan mendukung kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir sekalian. Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini adalah materi yang sangat menarik. Saya dari pembicara kedua sangat setuju dengan anggapan bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, sebuah industri tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa adanya target konsumen. Untuk itu, agar sebuah industri berjalan dengan baik, sebuah industri harus memiliki konsumen agar roda perindustrian atau roda perekonomian industri itu sendiri berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, berbicara tentang kawasan industri, salah satunya diperlukan sebuah populasi yaitu konsumen untuk kelangsungan roda perindustrian itu sendiri. Seperti yang pembicara satu tadi katakan, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 229,62 juta jiwa
atau sekitar 87,2% dari total populasi di Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa, dilansir dari kemenak.go.id. Sehingga negara ini merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Hal ini menjadi salah satu alasan karena banyaknya populasi muslim di Indonesia dapat memajukan kawasan industri yang selanjutnya dapat memajukan perekonomian di Indonesia dan juga perekonomian syariah serta mampu bersaing di pasar global. Dewan juri yang terhormat, seperti yang pembicara satu tadi katakan, Indonesia dengan potensi jumlah penduduk muslim yang besar diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi halal terkuat di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dari sisi industri, produk makanan halal berdasarkan laporan dari State of the Global Islamic Report 2020-2021, indeks makanan halal di Indonesia menempati posisi atau peringkat keempat dengan skor 71,5 poin, satu tingkat di atas Turki. Kemudian, dari sisi konsumsi, Indonesia merupakan pasar produk makanan halal terbesar di dunia dengan nilai mencapai 144 miliar dolar Amerika di tahun 2019 atau 2046 triliun rupiah dengan kurs 14.208 rupiah. Pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 214 miliar dolar Amerika untuk produk halal atau mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia. Data Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNEKS. Besarnya pasar produk halal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memiliki kawasan industri halal itu sendiri. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju jika kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga mendukung untuk mewujudkan kawasan industri halal ini. Salah satunya seperti yang pembicara satu tadi katakan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan dari website Kemenperin. Kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Perindustrian melalui Permenperin Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal atau KIH. Hal ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan pernyataan dari Presiden Ma'ruf Amin, kawasan industri halal ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia di kancah global. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan hal yang menyatakan bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju jika kawasan industri halal dibutuhkan saat ini karena berdasarkan pembicara satu tadi katakan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan industri halal terutama makanan, minuman, farmasi, kosmetik merupakan backbone yang memiliki kegiatan yang cukup tinggi dalam kondisi COVID-19 ini. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan musikal ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang terhormat, saya Afifah Faradila Sari Harahap sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah. Dan mosi perdebatan kali ini menyebutkan bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas menyetujui mosi yang mengatakan bahwa kawasan industri halal benar-benar kita butuhkan di saat ini. Kami berargumen bahwa kebutuhan terhadap produk halal menjadi urgensi di Indonesia. Dalam salah satu survei, perusahaan riset Dinar Standard di New York, Amerika Serikat, mengungkapkan hasil surveinya bahwa makanan halal merupakan pertimbangan utama para wisatawan muslim berkunjung ke suatu negara. Disebutkan bahwa makanan halal menempati urutan pertama, diikuti dengan keterjangkauan harga, keramah tamahan, kenyamanan, dan kebutuhan lainnya seperti hotel dan pilihan destinasi. Pengamat ekonomi syariah dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen produk halal masih di bawah Australia dan Singapura yang bernotabene sebagai negara non-muslim. Dengan kata lain, menurutnya Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar industri halal, terutama di dalam negeri. Dewan Juri yang terhormat, adapun potensi peningkatan industri kuliner halal yang cukup tinggi saat ini, kita dapat merujuk data dari State of the Global Islamic Report. Pada 2018, Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran untuk makanan halal terbanyak senilai 170 miliar US dollar. Angka fantastis ini memperkuat potensi pasar kuliner halal di tanah air sebagai gaya hidup
yang diterima masyarakat secara luas. Sementara itu, Dewan Juri yang terhormat, bagi konsumen non-muslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan. Dewan Juri yang terhormat, kuliner halal semakin menjadi tren yang berkembang di masa sekarang ini. Jumlah restoran asing yang telah memiliki sertifikat halal di Indonesia terus meningkat. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH atau Jaminan Produk Halal. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM Majelis Ulama Indonesia menjelaskan sertifikasi halal penting karena memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakannya. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 2, yaitu besarnya pasar produk halal menjadi kesempatan untuk Indonesia, baik pasar nasional maupun internasional. Era globalisasi membawa kita berdampingan dengan dunia digital informasi. Kemajuan teknologi digital yang terus berkembang bukannya menjadikan kaum muslim Indonesia semakin luntur religiusitasnya, tetapi justru sebaliknya semakin religius dan islami. Selain itu, kemajuan teknologi telah membentuk gaya hidup halal berdampingan dengan digital di kalangan kaum muslim yang modern. Oleh karena itu, sistem digital berupa aplikasi maupun website dapat dijadikan sebagai portal informasi dan pemasaran kuliner halal. Makanan dan minuman halal akan membawa berkah meskipun jumlahnya sedikit. Sebaiknya, jika makanan dan minuman haram selain dilarang juga mengandung lebih banyak mudarat atau kejelekan daripada kebaikannya, maka kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan untuk yang terakhir kali bahwa kami mendukung penuh mosi yang mengatakan kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Terima kasih.